I got so much. Hak atas tanah. Apa sih yang dimaksud pencabutan hak atas tanah? Pencabutan hak atas tanah merupakan suatu sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara demi kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat kepentingan bersama rakyat, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan pembangunan. Terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Kehakiman, dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan atau benda-benda yang ada di atasnya. Setelah memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, maka sebelum Presiden mengeluarkan keputusan terhadap tanah yang akan dicabut hak-hak di atasnya, terlebih dahulu mesti dilakukan suatu permohonan yang diajukan kepada yang berkepentingan seperti yang tertuang di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Nah, dasar pokok dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1061 tentang pencabutan hak atas tanah itu merupakan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU-PA yang menggariskan untuk kepentingan umum negara dapat melakukan pencabutan hak atas tanah. Pada pasal 18 UU-PA tersebut sebagai berikut. Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Untuk melakukan ketentuan dalam pasal 18 UU-PA tentang anti-gaming tersebut dituntut persyaratan dengan tegas dan ketat sebagai berikut. Yang pertama, pencabutan hak hanya dapat dilakukan bila mana kepentingan umum benar-benar menghendaki. Unsur kepentingan umum ini harus tegas menjadi dasar dalam pencabutan hak ini. Yang kedua itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, pencabutan hak atas tanahnya dapat dilakukan atas izin Presiden. Selanjutnya, yang ketiga itu, pencabutan hak atas tanah tersebut harus disertai ganti rugi yang layak. Pencabutan hak yang dilakukan oleh pemerintah tanpa mengindahkan persyaratan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenang oleh pemerintah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembebasan hak atas tanah. Pembebasan atau pelepasan hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah yang dimilikinya dengan cara pemberian ganti rugi yang besarnya didasarkan pada musyawarah antara kedua belah pihak. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, pembebasan tanah hanya dapat dilakukan apabila telah diperoleh kata sepakat antara pemegang kesepakatan itu yang menyangkut baik teknis dan pelaksanaannya maupun mengenai besar dan bentuk ganti rugi. Kesepakatan itu dilakukan atas dasar sukarela dengan cara musyawarah. Jika upaya pembebasan tanah menurut prosedur tersebut tidak dicapai, maka dapat ditempuh melalui prosedur pencabutan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dengan ketentuan bahwa keperluan atau penggunaan atas tanah itu sangat mendesak. Pembebasan tanah tidak saja dapat dilakukan untuk kepentingan instansi pemerintah saja, namun instansi swasta juga, yaitu dalam hal proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan umum dalam bidang kepentingan pembangunan secara umum, seperti yang diatur dalam PMDN Nomor 15 Tahun 1975
dan PMDN nomor 2 tahun 1976. Dalam prakteknya sekarang ini ternyata Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 jarang dipergunakan. Artinya untuk pengaturan tanah dalam rangka pembangunan dan kepentingan umum, prosedur yang ditempuh lebih banyak prosedur pembebasan tanah PMDN nomor 15 tahun 1975. Karena hal itu disebabkan oleh proses pencabutan Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 akan memakan waktu yang relatif lebih lama dan dapat bersifat memaksa bagi pemilik tanah. Sedangkan prosedur pembebasan PMDN nomor 15 tahun 1975 adalah lebih cepat dan dirasakan lebih menjamin tidak timbulnya keresahan masyarakat karena untuk adanya pembebasan itu diharuskan ada musyawarah sehingga ada kata sepakat. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara penetapan ganti rugi. Untuk meneliti tentang tanah yang akan dibebaskan itu dengan menentukan taksiran besaran ganti rugi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 adalah suatu panitia yang bertugas melakukan dan menetapkan dalam rangka pembebasan hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan tanaman tumbuh-tumbuhan di atasnya yang pembentukannya ditetapkan oleh gubernur kepala daerah untuk masing-masing kabupaten dan kota madya dalam suatu wilayah provinsi. 1. Mengadakan inventarisasi dari serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanamannya, tumbuh-tumbuhan, dan bangunan. Yang kedua, mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan serta tanaman. Yang ketiga, menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak. Yang keempat, membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa pertimbangannya. 5. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak tanah, bangunan, dan tanaman tersebut. Apabila penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah akibat pencabutan sesuai ketentuan dalam pasal 8 UU nomor 20 tahun 1991, pengadilan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan kasus tersebut. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah dalam nomor 39 tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Dalam pasal 1 PP nomor 39 tahun 1973 dinyatakan sebagai berikut. Permintaan banding tersebut pada pasal 1 peraturan pemerintah ini diajukan kepada pengadilan tinggi yang daerah kekuasaannya meliputi tanah dan benda-benda yang haknya dicabut. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal keputusan presiden itu dimaksud dalam pasal 5 dan 6 UU nomor 20 tahun 1961. Tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan setelah diterimanya banding, perkara tersebut harus sudah diperiksa oleh pengadilan tinggi yang bersangkutan. Pemeriksaan dan keputusan dijatuhkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berkaitan dengan perkara tersebut, untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, maka pengadilan tinggi dapat memanggil para pihak untuk didengar keterangannya masing-masing yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1. Selanjutnya, permintaan keterangan dari para pihak dapat dilimpahkan oleh pengadilan tinggi ke pengadilan negeri di mana tanah dan benda-benda tersebut terletak yang dicantumkan dalam ayat 2. Dan selanjutnya, pertimbangan pemerintah memberikan kesempatan kepada para pemegang hak atas tanah tidak mau menerima besar ganti kerugian walaupun sudah mendapat keputusan dari presiden. Dimaksudkan agar pelaksanaan pencabutan ini dilakukan secara bijak dan hati-hati. Sebab dengan dilakukannya pencabutan, maka para pemegang hak atas tanah semula telah melepaskan hak tersebut. Prinsip kehati-hatian ini membuat Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 9 Tahun 1973. Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda di atasnya. Dalam instruksi tersebut ditujukan kepada semua menteri dan gubernur di seluruh Indonesia bahwa pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya supaya hanya dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-hati serta dengan cara-cara yang adil dan bijaksana. Segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam instruksi presiden ini telah ditentukan bahwa pembangunan yang bersifat kepentingan umum, yaitu apabila kegiatan tersebut menyangkut A.
B. Pekerjaan umum, C. Jasa umum, D. Keagamaan, E. Ilmu pengetahuan dan seni budaya, F. Kesehatan, G. Olahraga, H. Perlengkapan umum, I. Keselamatan umum terhadap bencana, J. Kesejahteraan sosial, K. Makam atau kuburan, pariwisata dan rekreasi, M. Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Suatu hal yang dapat disalut dari adanya instruksi presiden ini menyangkut mengenai penghargaan terhadap pemegang hak atas tanah yang akan dicabut dengan alasan demi kepentingan umum. Karena alasan sangat mendesak, hal ini diatur dalam pasal 4 instruksi presiden ini sebagai berikut. Dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, maka penguasaan atas tanah dalam keadaan yang sangat mendesak sebagai dimaksud dalam pasal 6 UU nomor 20 tahun 1961, Lembaran Negara tahun 1961 nomor 288 hanya dapat dilakukan apabila kepentingan umum menghendaki keadaan sangat mendesak, di mana penundaan pelaksanaannya dapat menimbulkan bencana alam yang dapat menimbulkan yang mengancam keseluruhan umum. Penyediaan tanah tersebut sangat diperlukan dalam suatu kegiatan pembangunan oleh pemerintah atau pemerintah daerah maupun masyarakat luas. Pelaksanaannya dianggap tidak dapat ditunda lagi. Dengan ketentuan dalam instruksi presiden di atas, maka pencabutan hak atas tanah dengan alasan dalam keadaan yang sangat mendesak merupakan persyaratan yang sangat berat. Sebab dengan adanya persyaratan mengenai dapat dilakukan dengan alasan menimbulkan bencana alam akan mengancam keselamatan umum merupakan persyaratan kedua yang mensyaratkan agar pencabutan dapat dilakukan dengan dalih suatu pembangunan yang sangat sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa pelaksanaannya yang sangat sulit dibuktikan. Oleh karena itu kesimpulan bahwa pelaksanaan pencabutan hak atas tanah merupakan instrumen hukum yang sangat melindungi kepentingan pemegang hak atas tanah. Selanjutnya saya akan membahas pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan acara biasa dan luar biasa. Yang pertama dengan acara biasa, yaitu pihak pemohon atau instansi yang membutuhkan tanah menyampaikan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia dengan perantara Menteri Dalam Negeri atau Dirjen Agraria setempat dengan disertai alasan-alasan dan syarat-syarat seperti ditentukan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, yaitu yang A, rencana peruntukannya dan alasan-alasannya bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu. Yang kedua, keterangan tentang nama yang berhak jika mungkin serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan. Yang C, rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu, dan kalau ada juga orang-orang yang menganggap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan. Yang kedua, dengan acara luar biasa. Dalam keadaan mendesak, pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara luar biasa atau acara khusus yang memungkinkannya dilakukan secara lebih cepat. Keadaan mendesak ini misalnya dalam hal berjangkitnya wabah penyakit dan timbulnya alam di mana diperlukan tempat penampungan segera. Seperti dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, yaitu A, menyimpang dari ketentuan pasal 3, maka dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera. B, dalam hal tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka Menteri Agraria dapat mengeluarkan surat keputusan yang memberi parkenan kepada yang berkepentingan untuk menguasai tanah atau benda-benda yang bersangkutan. C, jika telah dilakukan penguasaan atas dasar surat keputusan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka bila mana kemudian permintaan pencabutan haknya tidak dikabulkan, yang berkepentingan harus mengembalikan tanah atau benda-benda yang bersangkutan dalam keadaan semula atau memberi ganti kerugian yang sepadan kepada yang mempunyai hak. Selanjutnya, prosedur pembebasan hak atas tanah. Menurut PMDN nomor 15 tahun 1975, pembebasan tanah hanya dapat dilakukan apabila telah diperoleh
kata sepakat antara pemegang kesepakatan itu menyangkut baik teknis dan pelaksanaannya, maupun mengenai besar dan bentuk ganti ruginya. Kesepakatan itu dilakukan atas dasar sukarela dengan cara musyawarah. Pembebasan tanah tidak saja dapat dilakukan untuk kepentingan instansi pemerintahan saja, namun instansi swasta juga, yaitu dalam hal proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan umum atau dalam kepentingan pembangunan secara umum seperti yang diatur dalam PMDN nomor 15 tahun 1975 dan PMDN nomor 2 tahun 1976. Dan bila dalam musyawarah tidak ditemui kata sepakat, maka dapat ditempuh prosedur pencabutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dengan konsekuensi bahwa prosesnya akan berjalan lebih lama. Terima kasih. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. The same things happen all the time. Can't get out of my mind. Doing things I shouldn't do. If you ask me half my inside of happy all the time. But you don't see me